menunjukkan hati. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 2 Tesalonika 3:5. Tuhan menunjukkan hati manusia kepada kasih-Nya. Itulah karya Allah yang terus terjadi dalam dan bagi kehidupan manusia dalam segala perkara yang terjadi walau bagi manusia itu kelihatan rumit dan sulit dipahami. Istilah tetap bukan berarti bahwa Tuhan bisa berhenti melakukannya atau beralih, tetapi bahwa manusialah yang kurang mengarahkan hati dan hidupnya pada rencana Tuhan sehingga manusia terpisah dari kasih Allah itu. Kasih Allah itu sumber hidup manusia sebab hidupnya memang berasal dari Allah. Hidup adalah anugerah dan tetap ada karena Allah yang mengasihinya. Hati ditujukan kepada ketabahan Kristus hendak mengingatkan bahwa hidup beriman itu dipenuhi dengan penderitaan yang harus ditanggung. Ketabahan Kristus adalah rela menderita sampai mati untuk menyelamatkan manusia. Hati yang tertuju kepada ketabahan Kristus adalah hati yang selalu mengenal dan mensyukuri kasih Allah dan selalu taat dan setia kepada panggilan keselamatan dalam Kristus, memikul salib setiap hari. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7:8. Lahir baru. Dimerdekakan dari dosa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8:2. Seseorang yang lahir baru berarti telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Banyak orang yang mengaku bahwa ia sudah dilahirkan kembali atau lahir baru. Tetapi kenyataannya mereka masih hidup di dalam dosa atau terikat oleh dosa-dosa tertentu. Tidak bisa mengampuni orang lain. Menyimpan kepahitan dan sakit hati. Korupsi, berzina, dan sebagainya. Ada pula yang masih terikat dengan kepercayaan nenek moyang atau tahayul dengan pergi ke paranormal atau dukun untuk minta keberuntungan atau sekadar ingin tahu nasibnya. Firman Tuhan menegaskan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4:7. Selama kita masih hidup dalam kegelapan kita belum lahir baru. Seseorang yang lahir baru tidak lagi hidup dalam kegelapan karena sudah di dalam terang Allah. Oleh karena itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pukul 13:12b-14. Saat kita hidup dalam terang Allah kebenarannya, kita pasti akan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan ketenteraman. Baca Yesaya 32:17. Di zaman sekarang ini banyak orang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya karena mereka tidak lagi hidup dalam kebenaran. Sehingga mereka berusaha mencari kedamaian dan ketenangan dengan pergi ke tempat-tempat hiburan malam, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya. Padahal itu bukanlah jalan keluar, justru membawa mereka kepada kehancuran. Seseorang yang lahir baru, selain hidup dalam terang Tuhan, kehidupannya juga menjadi terang kesaksian bagi orang lain. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar bisa dikatakan seorang Kristen yang lahir baru? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2:6. Lahir baru, hidup sebagai manusia baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh Roh adalah roh. Yohanes 3:6. Pada suatu malam Nikodemus datang kepada Yesus hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Namun sebelum ia menyampaikan unek-uneknya, Yesus sudah tahu apa yang hendak ditanyakan olehnya, yaitu perihal keselamatan. Yesus pun berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 3. Jawaban Yesus ini membuat Nikodemus bertanya-tanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 4. Secara lahiriah adalah mustahil seseorang yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini dapat masuk ke dalam rahim seorang wanita untuk dilahirkan kembali. Jangankan orang yang sudah tua, balita pun tidak dapat dilahirkan kembali. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Dalam hal ini,
Yang dilahirkan kembali adalah manusia roh, kita, bukan tubuh lahiriah, supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata, bukan hasil dari perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3:5. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar telah lahir baru? Menjadi Kristen bertahun-tahun, rajin datang ke gereja setiap minggu, atau mungkin sudah terlibat pelayanan bukanlah suatu ukuran bahwa kita sudah lahir baru. Adapun tanda bahwa seseorang telah lahir baru adalah kehidupannya yang berubah dari hari ke hari, memiliki karakter seperti Kristus dan ada buah-buah roh yang dihasilkan. Lahir baru berarti hidup kita juga baru, kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan, dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pukul 4:24 Sebab, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pukul 5:17. Jadi, lahir baru berarti tidak lagi hidup menurut daging, tapi dipimpin oleh roh. Kisah inspirasi, SK Trimurti. Menolak mengibarkan bendera pada proklamasi kemerdekaan. Surastri Karma Trimurti, atau SK Trimurti, merupakan salah satu pejuang perempuan yang hadir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia telah lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan melalui pergerakan dan tulisan. Pagi itu, ia datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, tiba saatnya bendera merah putih dikibarkan. Karena upacara berlangsung sederhana dan tanpa persiapan panjang, belum ada petugas khusus yang ditentukan untuk mengibarkan bendera. SK Trimurti kemudian diminta untuk maju dan mengibarkannya. Namun, SK Trimurti menolak. Ia merasa seorang prajurit lebih tepat mendapatkan kehormatan tersebut. Ia kemudian menunjuk Latif Hendraningrat, anggota PETA yang mengenakan seragam militer. Latif pun maju bersama S. Suhut untuk mengibarkan bendera merah putih. Dalam kesaksiannya, SK Trimurti mengatakan, "Ndak mau. Lebih baik saudara Latif saja. Dia kan dari PETA." Ia menilai Latif lebih pantas karena telah berjuang sebagai prajurit di lapangan. Akhirnya, SK Trimurti tidak berdiri sebagai pengibar bendera. Ia menyaksikan dari tempatnya ketika merah putih dinaikkan dan para hadirin secara spontan menyanyikan Indonesia Raya. Pada pagi itu, ia menerima kesempatan untuk tampil dalam sebuah momen yang sangat bersejarah, tetapi memilih memberikannya kepada orang lain yang menurutnya lebih tepat. Kerendahan hati bukan hanya tentang menerima ketika kita tidak mendapat tempat, tetapi juga tentang rela menyerahkan tempat yang sebenarnya bisa kita ambil. Tuhan tidak mengukur kita dari seberapa sering kita tampil di depan, melainkan dari sikap hati ketika kita diberi kesempatan untuk memilih. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus pukul 10:18.